Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Hansen, dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari UTS Lab Mobile saya. Dan ini tuh berupa aplikasi yang bisa berpindah-pindah dari menggunakan widget, yang bisa berpindah activity dari satu activity ke activity yang lain. Di mana activity ini adalah satu UI, di mana tampilan-tampilan page, di mana kita akan menjelaskan mengenai pemindahan-pemindahan page dari page satu ke page yang lain. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke main activity. Di sini saya sudah membuat beberapa activity dan di sini ada layout-layoutnya juga. Kalau layoutnya menggunakan XML, kalau untuk programnya sendiri, untuk bahasanya sendiri menggunakan bahasa Kotlin. Kita bisa lihat dari di sini dulu, activity main-nya dulu, lalu kita akan ke bagian sini. Nah, di sini kalau kita melihat tampilan awalnya, kita akan melihat ada 5 macam tombol, dan ini adalah text view. Ini kalau misalnya kalau kita di dalam Android Studio, ini namanya text view, itu adalah tampilan-tampilan teks. Nah, di sini ada 5 tombol dengan masing-masing fungsi yang berbeda, di mana ketika saya akan mengklik tombol ini, dia akan berpindah ke page yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat ada pindah activity dengan data, dengan objek, dial number, sama untuk result. Apa fungsinya? Di sini saya akan bahas. Nah, kita akan lanjut dulu ke main activity-nya dulu di sini. Nah, di sini saya membuat pindah activity menggunakan intent ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, untuk tampilannya sendiri dia ada buttonnya 5, maka di sini di programnya ada 5 button dan text view. Kalau kita lihat di main activity, di sini kita bisa lihat bahwa ada di sini kita lihat dulu scroll ke bawah. Nah, kita akan melihat 5 macam variabel, di mana variabel ini adalah button yang bakalan bisa diklik nantinya. Nah, yang ini, yang paling yang di atas ini adalah result launcher untuk hasil nanti pada saat intent yang terakhir, untuk tombol yang terakhir nantinya, yang akan saya bahas lebih lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat, yang button Move Activity adalah ini yang untuk yang button paling atas. Nah, fungsinya adalah ketika kita mengklik, di sini akan kita pakai override, di mana di sini kita akan pakai fungsi onClick ya, karena kita ada pakai fungsi method set onClick listener, di mana di sini kita akan membuat function baru dengan menggunakan override. Nah, baru ketika misalnya view-nya, ID-nya, kalau kita klik itu sama dengan button. Nah, button ini apa? Button ini adalah yang di sini, Move Activity. Di mana Move Activity itu adalah, kalau kita lihat adalah yang ini, pindah activity. Kalau kita lihat yang pindah activity itu yang ini. Nah, yang button. Kita sesuaikan. Baru kalau misalnya diklik, maka kita akan membuat variabel baru yang bernama move intent, di mana intentnya ini kita akan pasangkan dari halaman yang mana menuju halaman yang mana. Di sini kan kita awalnya kan dari main activity nih, berarti dari main activity kalau kita klik buttonnya ini, kita bakalan menuju ke move activity. Di mana move activity akan saya jelaskan, baru di sini akan kita start. Karena kalau intent itu harus kita start activity-nya. Oke, baru kita lanjut ke bagian ini, move activity-nya sendiri. Nah, tidak ada yang signifikan ya, tampilan signifikan yang terlihat dari sini. Ini cuma tampilan activity dari yang biasanya. Baru kalau kita tekan yang move activity data, nah move activity data itu yang tombol kedua, di mana yang tombol kedua itu adalah yang ini. Yang kedua ini pindah activity dengan data. Maksudnya apa? Ketika kita klik tombol tersebut, maka kita akan mengirimkan data ke page lain. Di mana misalnya kalau kita lihat ini, kalau kita klik buttonnya, kita akan membuat variabel baru, di mana variabel ini adalah move with data intent, maksudnya adalah kita akan intent. Seperti biasa kita akan intent atau berpindah ke halaman yang berikutnya, akan tetapi di sini konteksnya adalah kita akan membutuhkan atau mengirimkan dan mendapatkan info-info yang ingin didapatkan. Contohnya, misalnya di sini saya ada memakai put extra, di mana put extra ini ada extra name sama extra age yang akan mengirimkan data berupa nama saya dan juga value-nya. Nah, kalau kita lihat di yang move with data activity, di sini kita bisa lihat bahwa kita membuat companion object, di mana companion object ini berupa dua variabel dari extra age sama extra name. Nah, ini dipakai untuk di main activity. Oke, baru kita membuat variabel baru di sini, data receive-nya. Nah, data receive-nya ini nanti yang akan ditampilkan nantinya di
activity baru. Baru kita membuat dua nama, name sama age. Ini apa? Ini adalah kalau kita ingin kalau kita ingin mengirimkan sesuatu, pasti kita akan mendapatkannya. Misalnya kita mengirimkan paket nih, pasti ada yang mendapatkan paketnya. Nah, di sini variabel name dan age ini adalah variabel yang mendapatkan kiriman data yang dari put extra tadi. Nah, di mana di sini kita bisa pakai method dari intent dan get string extra. Get string extra, di mana get string extra ini adalah extra name. Baru kalau age-nya itu adalah get in extra, jadi integer extra, baru extra age, di mana default-nya ini perlu kita set kalau misalnya kalau kita pakai method get in extra, di mana default-nya itu adalah 0. Nah, baru kita akan membuat teks variabel teksnya ini untuk menampilkannya apa yang kita dapat. Jadi name-nya itu name di sini, variabel name-nya ini, kalau age ya, age yang ini. Oke, baru kita akan ubah tv.dataReceive, berarti text view data receive, kita akan ubah teksnya menjadi teks, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kalau kita lihat dari sisi activity move with data, nah, kita bisa lihat ada text view di sini, di mana ini adalah tv data receive. Kalau kita lihat di sini, nah ini dia, tv data receive, kita akan buat variabelnya dengan tv data receive di sini. Oke. Dua tombol sudah selesai dijelaskan, kalau begitu saya akan lanjut ke yang tombol ketiga, yaitu adalah with object, pindah activity dengan objek. Ini mirip seperti yang dengan pindah data, akan tetapi datanya itu banyak. Kalau misalnya kalau kita mempelajari tentang konsep OOP atau Object Oriented Programming, kita bisa mengirimkan objek dari satu page ke page yang lain. Nah, di mana kalau kita lihat dari main activity, yang ketiga itu adalah move activity object. Nah, ini kita akan membuat objek baru dengan nama person-nya. Nah, baru ini personnya ini sudah kita sesuaikan dengan yang move with object activity. Oke. Nah, kalau kita lihat di mana tadi? Main activity. Kalau kita lihat, nah, ini adalah objek yang berupa kelas dari person, di mana terdiri dari properti dari nama saya, lalu ada umur, lalu emailnya, dan juga kotanya. Lalu kita akan membuat variabel lagi. Kalau kita klik ini seperti biasa, kita akan membuat variabel baru, yaitu adalah move with object intent, di mana di sini kita akan intent dari main activity ke move with object activity seperti biasa, baru kita akan put extra. Nah, di sini tadi kita sudah menjelaskan mengenai put extra yang berupa data. Nah, di sini kita put extra-nya dengan menggunakan objek, di mana di sini kita pakai extra person. Kira-kira seperti itu, baru kita start activity-nya. Kita bisa lihat yang dari move with object activity-nya tadi ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat kita buat companion object di mana ada constable konstanta variabel dari extra person. Baru di sini kita membuat satu perintah di sini ya. Nah, pada awalnya kita akan membuat TP object receive ini dari si objek ini. Nah, TP object ini sendiri, jika kita lihat, ini kita sudah membuat text view dengan ID TP object receive. Nah, kalau kita mau dapetin text view-nya, lalu kita bisa ubah-ubah di bahasa Kotlin, kita harus memakai find view by ID ya. Lalu kita pasangkan ke resource.id.tp object receive. Nah, baru kita buat variabel baru, di mana variabel ini bernama person, dan jika build person-nya itu lebih, nah di sini ada constraint-nya, ada batasannya, yaitu jika build person-nya itu lebih dari 33, karena kalau misalnya di Android versinya itu banyak ya, ada yang 33, 34, kalau maksimal sekarang kalau tidak salah 34 atau yang di bawahnya. Nah, baru kita intent.getParcelable. Nah, parcelable ini sendiri adalah kalau interface yang buat mengirim objek dari satu data ke satu page ke page yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, baru kita pakai extra person-nya ini kelas siapa. Nah, baru di sini kita lihat bahwa if person tidak sama dengan 0, maka nah, kita akan membuat variabel baru dari si person ini, yaitu adalah si propertiesnya atau atributnya. Kita pakai text sama dengan name-nya di ini, emailnya ini, age-nya ini, baru location-nya ini. Kira-kira seperti itu. Nah, di mana pendeklarasian dari person ini kita bisa lihat di kelas person ini. Nah, di sini sudah kita buat ada name, ada age, ada email, ada city.
ya. Baru di sini ada tanda tanya, itu agar kita bisa memasukkan data yang bersifat nol. Nah, kita bisa membuat data kelas ini, ya. Saya membuat data kelas itu lebih simpel dikerjakan pada aplikasi. Lalu kita bisa pakai parcelable ini untuk interface objek, lalu secara otomatis dia seperti ini. Oke, mau sudah selesai. Button ini tuh apa? Ini tuh adalah kalau kita ada belajar intent implisit sama intent eksplisit ya. Kalau intent eksplisit itu yang seperti di awal tadi, yang ketiga awal tadi, kalau misalnya kalau kita klik dia akan pindah page, akan tetapi kalau yang implisit dia tidak secara langsung pindah page, dia menggunakan aplikasi lain untuk menerima datanya. Misalnya ketika kita ingin memfoto sesuatu dalam aplikasi, kita akan diarahkan ke aplikasi kamera bawaan dari smartphone kita. Nah, di sini saya bikin button dial number. Di mana button dial number ini, kita akan mengirimkan phone number ini yang bisa kita telepon di aplikasi HP bawaannya ya. Baru kita buat dial phone intentnya seperti biasa kita intent dari action dial ya. Kalau misalnya kalau ini action dial karena kita menggunakan implicit bukan eksplisit. Berarti kita harus pakai intentnya action dial ini. Action dial ini adalah method yang memang dijelaskan di documentation dari Android Studio ya. Intended action dial. Baru urip parts-nya kita taruh teleponnya ini adalah perintah untuk memasukkan phone number di aplikasi HP bawaan kita, baru kita start activity-nya. Baru yang kalau misalnya terakhir, kita akan menggunakan button move mengirimkan. Kalau kita lihat di activity main-nya, di kita ada tombol terakhir pindah activity with result. Nah, ketika kita tekan nanti bakalan ada muncul radio group gitu, di mana ada space-nya yang bisa kita pilih. Kalau misalnya kita lihat move for result, nah kita lihat XML, ada ini namanya radio group ya. Kalau misalnya kita lihat, kita pilihnya seperti biasa. Terdiri dari beberapa button, yaitu di sini ID-nya masing-masing. Baru ketika kita klik, nanti bakalan di move for result activity. Nah, seperti biasa kita pakai companion object ini untuk yang kita apa yang yaitu extra selected value, baru baru kita bisa benar, baru selanjutnya. Nah, di sini kita kalau misalnya pakai on-click, kita akan lanjut ke kalau misalnya yang di-click itu sama dengan buttonnya kita. Nah, maka priority number-nya, check radio buttonnya itu lebih dari 0, maka dan kita buat variabelnya value sama dengan 0. Nah, lalu kita akan membuat bahwa kalau yang kita itu adalah hasilnya 50, kalau tombol 100, maka hasilnya 100. Kita akan seperti biasa, ini result intent sama dengan intent ya. Kita akan mengirimkan lagi, kita akan data ini ke main activity kita. Value-nya, extra selected value, ini baru value-nya, main activity. Kita pakai key yang baru result intent-nya. Baru kita finish. Nah, di sini ada coba run aja untuk melihat hasilnya.
Oke, kita sudah sampai di aplikasinya. Kita akan coba dulu yang paling awal ya, untuk yang button awal, kita pindah activity. Nah, di sini kita akan masuk ke ini move activity, ini adalah tampilannya ya. Untuk activity barunya, kita back, kita pindah activity dengan data, tadi datanya saya ini 10 ya. Activity dengan objek. Nah, ini dia data-data yang sudah dibuat. Oke, baik. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Di sini, kalau misalnya kita klik yang dial number, dia akan masuk ke aplikasi HP yang dimiliki smartphone-nya dengan nomor and trik yang disediakan tadi. Nah, baru ketika kita balik, kita pindah activity untuk result. Di sini kita akan masuk ke radio group yang untuk memilih ya. Misalnya, kalau misalnya akan ditampilkan 100. Ya, untuk lab presentasi untuk hasil lab mobile kali ini. Video selanjutnya